Hi everyone, welcome back to Viet in English. Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang Structure TOEFL ITP Skill 6. Jadi sebelumnya kita udah belajar skill 1 to 5. Kalau kalian belum nonton videonya, bisa klik link yang ada di description box atau bisa scroll up aja di bagian video channelku, itu udah ada listnya ya. Untuk skill 6 ini kita akan belajar tentang sentences with multiple clauses. Jadi apa itu sentences with multiple clauses? Nanti aku bakal terangin lebih lanjut. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalau kalian suka sama videonya, kasih like-nya, share ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bareng. Terus kalau ada pertanyaan atau misalnya ada yang kurang tepat nih dari apa yang aku sampaikan, langsung aja komen di bawah, nggak perlu malu, nggak perlu sungkan-sungkan. Dan buat para pendatang baru, jangan lupa subscribe, klik juga tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi tiap kali aku upload video-video terbaru. So with no further ado, let's jump to the lesson today. Oke, di skill yang keenam itu ada use coordinate connectors correctly. Tapi sebelum kita masuk ke coordinate connectors, seperti yang tadi aku udah sampaikan, aku bakalan bahas dulu apa sih sentences with multiple clauses. Di sini aku sambil lihat catatan ya, biar yang aku sampaikan ke teman-teman itu tepat dan gak banyak salahnya. However, if you find some kind of mistakes or some lessons during my presentation, feel free to comment down below so I can also learn from you guys. Oke, kita langsung bahas aja. Sentences with multiple clauses. Maksudnya adalah kalimat dengan lebih dari satu klausa. Jadi biasanya dalam kalimat itu kan bisa ada satu klausa aja, yang artinya satu kalimat itu selesai. Tapi bisa juga ada dua klausa, alias ada dua hal dalam satu kalimat yang sama. Misalnya nih, saya makan bakso, ibu minum air. Nah, saya bisa bilang saya makan bakso ketika ibu minum air. Atau saya makan bakso dan ibu minum air. Nah, itu kan ada dua klausa dalam kalimatnya ya. Kalau satu klausa aja itu cukup di saya makan bakso, I eat meatball. Selesai. Itu satu klausa aja. Tapi kalau misal saya bilang I eat meatball and mom drinks water. Nah, itu berarti ada dua klausa atau dua hal dalam satu kalimat. Nah, itu yang disebut sebagai sentences with multiple clauses. Gimana? Sampai sini bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Next, let's focus to skill 6 about use coordinate connectors correctly. Jadi apa sih yang dimaksud dengan si coordinate connector ini? Coordinate connectors itu adalah kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan klausa A dan klausa B dalam satu kalimat yang sama. Jadi kembali pada multiple clause yang tadi ya, dia kan perlu penghubung nih supaya kalimatnya nyambung. Nah, biasanya yang paling dasar itu ada kata and, but, or, so, dan yet. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada and. And biasanya digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang maknanya sama-sama positif. Maksudnya dua klausa, maaf. Jadi dua klausa yang maknanya itu sama-sama positif. Misalnya nih, di sini ada kata Tom is singing and Paul is dancing. Nah, itu kan dua klausa yang sama-sama positif ya. Tom bernyanyi, Paul berdansa. Kemudian ada kata but. Nah, but ini adalah lawannya and. Kalau and tadi sama-sama positif, kalau but itu hal yang bertentangan. Bisa kata positifnya di depan, bisa juga klausa positifnya di belakang, terus lawannya itu negatif. Alias ada positif dan negatif dalam satu kalimat. Contohnya seperti ini. Tom is tall, but Paul is short. Nah, di situ ada dua perbedaan makna. Tom tinggi, mungkin konteksnya maknanya positif. Tapi Paul pendek, maknanya negatif. Nah, jadi perbedaan makna ini atau pertentangan makna ini bisa kita gabungkan dengan kata but. Oke? Jadi kalau and sama-sama positif, kalau but positif negatif. Boleh dibolak-balik. Negatif bisa di depan, positifnya di belakang, itu juga nggak masalah. Selanjutnya ada kata or. Or itu udah biasa banget ya. Kalau ada or biasanya dia pasti berkaitan dengan choices atau pilihan. Contoh dalam kalimat Tom must write a letter or Paul will do it. Nah, di sini Tom harus menulis sebuah surat atau Paul yang akan mengerjakannya.
Jadi di sini dia ada pilihan nih. Siapa yang mau nulis suratnya? Si Tom atau si Paul? Oke, kemudian selanjutnya ada so. Nah, kalau so ini dia digunakan untuk menyatakan hasil dari suatu hal. Biasanya klausa A adalah penyebabnya dan klausa B adalah akibatnya. Contoh, pada kalimat Tom told a joke, so Paul laughed. Nah, di sini Tom membicarakan tentang sebuah lelucon sehingga Paul tertawa. Nah, jadi so itu bisa diartikan jadi atau sehingga. Last one kita punya kata yet. Yet itu mirip sama kata but, tapi biasanya berkaitan sama apa hal yang diinginkan atau diekspektasikan. Jadi dia menyatakan hal yang bertentangan, tapi sesuai sama apa sih yang harusnya dia kerjakan. Misalnya gini, biar lebih jelas masuk ke kalimat aja, Tom is tired, yet he is not going to sleep. Nah, dia masih berkaitan nih. Tom merasa capek, tapi dia belum juga tidur. Nah, biasanya kalau orang capek itu kan harapannya tidur ya, atau pengennya tidur gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud berkaitan antara hal pertama dengan hal kedua. Jadi mereka gak benar-benar bertentangan, masih berkaitan. Kalau capek, tidur. Tapi pertentangannya itu ada di, ternyata dia belum melakukan hal tersebut. Oke? Tom is tired, yet he's not going to sleep. Nah, itu fungsinya kata yet. Oke, sampai sini dari conjunction and, but, or, so, dan yet. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung aja komen di bawah ya. Alright guys, so dari coordinate connectors tadi, patterns yang bisa kita simpulkan untuk pola kalimatnya, karena ada dua klausa di sini adalah subject verb, kemudian ada coordinate connectors di tengahnya, terus di belakangnya ada subject dan verb lagi. Bisa juga dilengkapin objek ya, jika memang diperlukan. Tapi yang paling utama adalah adanya si subject verb, coordinate connectors, dan subject verb di belakangnya. Sehingga klausa A, si konektornya, terus klausa B. Oke, sekarang kita coba masuk ke contoh pertanyaan yang ada di dalam tes TOEFL-nya aja ya. Jadi di sini aku ada satu contoh pertanyaan. A power failure occurred, bla bla bla, the lamps went out. Nah, terus kemudian di sini ada pilihan jawabannya. Yang A adalah kata then, yang B adalah kata so, yang C adalah kata later, dan yang D adalah kata next. Oke, kata kunci dari pelajaran kita hari ini adalah coordinate connectors. Tadi ada but, and, so, or, yet. Nah, kira-kira nih dari pilihan A, B, C, D, mana sih yang termasuk coordinate connectors? A power failure occurred, blah blah blah, the lamps went out. Nah, jadi karena dari A, B, C, D ini yang merupakan coordinate connectors itu cuma yang B, maka jawabannya otomatis adalah yang B. Oke. Terus biasanya muncul pertanyaan nih, gimana nih Kak kalau pilihan jawabannya itu nggak sejelas itu, alias ternyata ada jawaban coordinate connectors yang lain. Nah, jadi kita lihat fungsinya tadi ya, kembali ke pembahasan awal. Di sini ada sebab dan akibat. Power failure occurred. Jadi ada kegagalan listrik alias ada errornya nih dari sambungan listriknya. Nah, terus yang belakangnya ada the lamps went out. Oh, berarti kita bisa logika ini. Kalau sambungan listriknya rusak, pasti lampunya mati atau listriknya mati. Nah, jadi dia hubungan sebab akibat. Maka kita memakai kata so. Jadi misalnya nih, si A pilihan jawabannya itu ada and, terus B-nya so, terus C-nya itu ada yet, dan yang D itu ada kata or. Nah, jadi kalau hubungan sebab akibat, udah pasti pilihan jawaban yang lebih tepat adalah kata so. Oke teman-teman, jadi itu tadi satu contoh soal dan gimana cara untuk mengerjakannya. Aku masih ada beberapa contoh soal yang lain ya. Jadi aku ada kayak semacam error analisis, kalian tinggal jawab correct or incorrect. Aku bakal kasih 5 kalimat yang kalian bisa cek di description box di bawah. Nanti kalian bisa cek terus bisa dijawab kira-kira pertanyaan nomor 1 atau kalimat nomor 1 itu udah benar atau belum. Kalau udah benar tinggal kalian komen aja 1 correct atau 1 kasih simbol C. Terus nomor 2 juga gitu, udah benar apa belum.
Kalau misalnya salah nih, kalian bisa tulis 2 incorrect atau 2 terus huruf I besar gitu aja ya. Nanti aku bakal koreksi dari komentar-komentar kalian. Semoga bermanfaat konten hari ini. Semoga membantu pembelajaran TOEFL ITP-nya teman-teman. And see you in the next video. I'm Eka Fiatin from Fiatin English. Hasta la vista!